Analisa Fala, sore hari ini kami terhubung bersama trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mbak Nena, selamat sore Mitra. Oke, lemes banget sih Pak Rio, biasanya berseri-seri. Bagaimana rupiah hari ini kabarnya Pak Rio? Kita lihat di posisi sekarang sudah 15.040 terus menguat ya. Ya, untuk rupiah kita satu kata luar biasa ya. Jadi di minggu lalu sudah ada penguatan yang cukup signifikan. Ngamuk ya minggu lalu ya. Ya, 3,1% ya. Ya. Jarang-jarang. Kemudian awal minggu hari Senin menguat lagi 0,63%. Ya saya kira ini seperti yang kita bahas di minggu lalu, Mbak Nena, bahwa rupiah memang ada potensi untuk penguatan. Walaupun memang secara angka dengan besaran 3% plus hari ini 0,63 mungkin ini yang di luar perkiraan saya. Tapi secara arah rupiah memang memiliki potensi untuk menguat. Nah kita akan lihat sedikit di minggu lalu sebenarnya apa yang menyebabkan rupiah kita menguat dan juga mungkin apa yang membuat dolarnya juga ada pelemahan di minggu lalu. Yang pertama adalah dolar melemah karena data inflasi Amerika kembali turun lagi ya untuk year on year-nya. Walaupun ada sedikit kenaikan untuk core CPI-nya, namun overall data Amerika ini menunjukkan bahwa inflasi tidak segalak sebelum-sebelumnya dan apa efeknya ini adalah mungkin keputusan ke depan dari The Fed terkait dengan suku bunga mungkin tidak seagresif sebelumnya. Itu satu poin. Kemudian yang membuat rupiah kita menguat, yang pertama tadi ya, pidato Powell juga bercanda dovish di minggu lalu. Lalu data inflasi AS, dan untuk internal sendiri saya mencatat bahwa di minggu lalu itu ada lagi masuk dana asing sebesar 9,95 triliun, mayoritas memang di SPN. Dan apa artinya ini? Artinya kepercayaan masyarakat internasional terhadap perekonomian Indonesia ini cukup baik karena ini berturut-turut selama 2 minggu mencapai angka belasan triliun ya inflow, capital inflow, dan ini adalah salah satu faktor yang membuat rupiah kita menguat. Lalu itu sedikit evaluasi minggu lalu. Nah untuk minggu ini kalau kita melihat pergerakan rupiah yang penguatannya cenderung agak terjal, tajam, saya mungkin untuk minggu ini lebih proyeksi rupiah kita ada potensi untuk terjadinya koreksi. Koreksi market mungkin ada di kisaran antara 15.000 low-nya, nanti akan bergerak mungkin ke 15.200-an untuk karena penurunan yang cukup tajam tadi ya. Kemudian untuk pelaku pasar mungkin bisa dimanfaatkan jika sudah ada penurunan yang sedikit lagi, ini sekarang sudah 15.045. Pecah 15.000 mungkin bisa melakukan buy dulu, atau mungkin yang sudah punya posisi bisa melakukan taking profit. Adakah hal-hal yang memperkuat ini? Saya pikir yang pertama adalah untuk minggu ini market mungkin akan menunggu perekonomian di AS terkait dengan data retail sales-nya. Saya kira ini yang akan membuat orang mungkin tidak akan terlalu agresif untuk melanjutkan pergerakan yang sudah cukup tajam. Lalu untuk 2023 kita semua tahu banyak pihak yang sudah menyampaikan bahwa ada potensi terjadi resesi, dan ini saya kira juga mungkin akan menyebabkan orang untuk sedikit mengerem untuk holding mata uang yang non USD. Tapi kalau kita lihat fundamental perekonomian kita sampai dengan saat ini cukup baik, mungkin rupiah masih punya potensi untuk menguat ke depannya. Dan satu catatan tambahan, minggu ini hari Kamis, BI akan mengumumkan suku bunga. Mungkin ini juga kita akan lihat apakah BI akan menaikkan lagi, dan kalaupun dinaikkan berapa, ini yang mungkin juga akan jadi penentu untuk ke depannya. Mungkin untuk rupiah kita seperti itu, Pak.
Oke. Jadi untuk besok apa yang bisa Anda rekomendasikan bagi Ya, pelaku kalau pasar? untuk besok rupiah seperti tadi sudah saya sampaikan ya, mungkin mengincar harga di 15.000 atau di bawah 15.000 sedikit untuk melakukan buy USD. Dan kalau untuk mata uang lain, saya minggu ini atau besok bisa coba melirik mata uang Australia dolar, kemudian sterling dan juga US dollar. Untuk Australia untuk itu bisa mengambil sell, kemudian sterling juga sama, karena terkait dengan data Australia, retail sales minggu lalu itu cukup baik. Lalu GDP dari England itu tidak begitu baik, artinya kita bisa memanfaatkan beberapa mata uang ini. Saya koreksi, untuk Aussie buy, sterling itu adalah sell, kemudian USD adalah sell. Jadi seperti itu, Bang. Baik. Terima kasih banyak untuk Pak Aryo. Ya, Sukses untuk Anda. Ya. Trader dan analis pasar uang Bapak Aryoli untuk analisa falas Nena Amelia. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.